Jinso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pemirsa, seperti apa sih proses untuk mencapai gelar pendekar di perguruan IKSPI Kerasakti? Apakah hanya sekedar punya kedekatan dengan oknum pendekar lalu bayar uang terus disahkan? Apakah karena punya uang minta bantuan oknum yang punya kolega melalui jalan angin tanpa latihan lalu disahkan? Atau memang karena kemauan mereka yang memang berniat tanpa proses, hanya pengesahan lalu menjadi pendekar gelar? Sebetulnya seperti apa sih proses untuk meraih gelar pendekar itu? Simak baik-baik video ini agar pemirsa paham mana yang asli bergelar pendekar dan mana yang hanya sebagai pendekar gelar. Tetap bersama dengan saya, Mbah Budi Yunus AE, di channel YouTube Pasukan Keramat. Humas IKSP Kerasakti selalu solid. Sikap, objektif, loyalitas, percaya, Jinso. Menjadi pendekar IKSP itu tidak mudah, butuh proses yang lama dan matang. Bukan hanya bayar uang, ikut pengesahan, lalu dapat gelar. Jangan mau dibodohi oleh oknum yang hanya berusaha mencari keuntungan demi uang, yang hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa mempedulikan akibatnya. Disadari atau tidak, jauh ke depan apabila cara-cara seperti itu dijalankan, lama-kelamaan perguruan IKSPI Kerasakti hanya punya banyak pendekarnya, tetapi jarang yang mampu melatih. Lantas, mau dibawa kemana perguruan ini? Harusnya para oknum-oknum seperti itu berpikir jauh ke sana. Jangan hanya berdalih mengembangkan tapi malah merusak. Jangan hanya demi suatu keuntungan perguruan dijadikan korban. Hanya demi sebuah nama, biar dianggap mengembangkan serta mampu mengesahkan. Banyak pendekar tapi mutu kualitas tidak digunakan. Hanya formalitas saja yang dijalankan. Kita harus ingat tujuan kita ikut perguruan IKSP itu apa. Kita harus ingat sumpah kita. Lalu proses untuk meraih gelar pendekar itu seperti apa? Simak baik-baik. Yang pertama, kalian harus betul-betul hafal proses untuk mencapai warga dari segi fisik, cikungnya atau pernapasan, jurusnya, serta harus sudah menguasai ilmu kerohaniannya, agar setelah Anda menjadi seorang pendekar, Anda tidak punya beban di tingkat warga atau tingkat sebelumnya. Yang kedua, Anda harus mengikuti proses latihan untuk ke tingkat pendekar, mulai dari mengolah fisik, mempelajari cikung atau pernapasan, mempelajari jurus-jurusnya untuk mencapai pendekar, tekniknya, ya, mempelajari olah pernapasan khusus untuk meningkatkan kekuatan ilmu. Juga harus betul-betul disiplin ilmu. Setelah semua proses matang, baru Anda ikut ujian kenaikan tingkat. Untuk yang wilayah Jawa Timur, ya, Jawa Tengah, di Padepokan IKSP Kerasakti. Dan untuk yang luar Jawa dan wilayah
Jawa Barat serta DKI atau luar negeri di cabang masing-masing. Baru Anda bisa diijazai dan bergelar sebagai pendekar. Apakah setelah disahkan selesai? Harap dipahami, setelah disahkan, tugas Anda belum selesai. Anda punya kewajiban yang sangat penting, ya. Di antaranya, Anda harus siap melatih, mengembangkan ajaran perguruan dimanapun Anda berada. Dan Anda harus mengolah atau mengasah ilmu tingkat 2 yang didapat, agar ilmu silat dan ilmu kerohanian Anda bermanfaat. Lantas, bagaimana dengan mereka yang hanya meraih gelar? Mereka tetap pendekar IKSPI, tapi sekedar pendekar gelar atau cuma berijazah. Bagaimana cara membedakannya? Mudah. Caranya cukup mudah kok. Coba Anda suruh mereka mempraktekkan gerakan jurusnya tingkat 2 atau pendekar. Bisa nggak? Mampu nggak? Kalau nggak mampu, bisa dipastikan hanya punya gelar. Apalagi bagi mereka yang pengesahan baru. Karena orang yang melalui proses sangat beda jauh. Meski sudah lama disahkan, tapi tetap saja ingat apabila ada kesalahan dalam jurus, kayak ada yang ganjel gitu loh di hati. Lalu yang hanya punya gelar, apa yang ia dapat? Ya, gelar itu saja, tak paham jurusnya, apalagi ilmunya. Lalu bagaimana bagi mereka yang sudah bekerja, atau mungkin aparatur negara, atau mungkin yang sudah tua? Saudaraku, jangan samakan kalian yang generasi muda dengan mereka. Mereka punya tempat sendiri di perguruan. Yang bekerja bisa di privat, ya. Yang aparatur negara juga beda lagi. Mereka diberi tempat khusus atau dengan ketentuan mereka benar-benar berkontribusi di perguruan, menggunakan kedudukannya untuk memperkuat benteng pertahanan perguruan. Dan yang usia sudah lanjut atau tua, ya, Anda harus pahami, mereka sudah banyak makan garam, banyak pengalaman batin, jadi mereka tak butuh silatnya, mereka lebih butuh pada ilmunya untuk bermasyarakat. Dan itulah penjelasan dari saya. Semoga Anda semua tidak mudah tertipu oleh para oknum yang salah arah. Semoga saudaraku bisa menjadi pelopor generasi muda perguruan IKSPI Kerasakti dan mampu melanjutkan perjuangan para generasi sesepuh yang seharusnya sesepuh itu tinggal menyimak perkembangan IKSPI dan mendukung melalui spiritual dan material. Dan bagi Anda yang sekiranya tidak mengikuti proses agar Anda bisa mencapai sebagai pendekar yang baik, coba Anda latihan lagi, ya. Coba Anda pelajari lagi, mulai dari dasar sampai ke tingkat 2. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinso. Suka